Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Maka jawab Yesus, berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Salve, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Damai Kristus kiranya selalu beserta kita, dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali Dia More Channel mengajak, marilah kita bersama-sama belajar dan merenung firman Tuhan yang akan kita ambil dari bacaan liturgi hari ini, yaitu dari Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai dengan ayat 30. Namun terdahulu mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus, tanda salib, tanda kemenangan bagi kita, para muridnya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Banyak orang berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakan pintu bagi kami. Tetapi dia akan berkata, aku tidak tahu dari mana kalian datang. Maka kalian akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata, aku tidak tahu dari mana kalian datang. Hanyalah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Berjuanglah melalui pintu yang sempit itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Di zaman modern ini, mungkin kata berjuanglah tidak seberapa menggugah hati orang. Mungkin kata itu hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, ataupun sebaliknya. Karena kehidupan di zaman modern ini, orang lebih banyak menyukai yang instan-instan saja. Tidak mau merepot-repot. Padahal hidup adalah perjuangan. Sebagaimana kata sebuah ungkapan bahasa Latin, vita hominis militia. Hidup itu adalah sebuah perjuangan. Jadi orang hidup itu harus berjuang. Orang harus berusaha untuk menggapai cita-cita hidupnya. Berjuang dalam kehidupan ini memang tidak mudah. Terbukti masih banyak, bahkan lebih banyak orang yang belum berhasil sungguh-sungguh untuk menggapai impian dan cita-cita hidupnya. Hidupnya belum jelas ke arah mana. Demikian pula hari ini, Tuhan Yesus juga menyadarkan kita untuk mencapai keselamatan kekal, orang harus berjuang. Sebagaimana sabdanya, berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Ini aneh, tapi nyata. Mengapa aneh? Sebab Yesus adalah jalan keselamatan itu. Kok tidak menawarkan jalan tol bagi para pengikutnya? Yesus justru menunjukkan jalan sempit bagi siapapun, tanpa kecuali,
yang mau menggapai keselamatan kekal itu, termasuk para pengikutnya, juga lebih-lebih juga para muridnya. Maka walaupun kita sebagai murid Kristus, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita juga harus berjuang melalui jalan sempit itu untuk menggapai keselamatan kekal. Satu kendala besar bagi orang-orang hidup di zaman modern ini adalah mentalitas instan. Maunya hidup mulus, enak, tanpa perjuangan, mudah digapai cita-cita. Kalau ada tantangan sedikit dipandang sebagai sebuah rintangan besar atau jalan buntu, jalan menuju kepada kehancuran. Orang tidak suka lagi melalui proses, apalagi proses itu memakan waktu. Orang tidak mau repot-repot, mau kaya, tetapi mereka tidak mau bekerja keras. Lalu pelariannya melakukan kejahatan atau korupsi. Mau lulus ujian, tetapi mereka tidak mau belajar. Lalu maunya menyontek. Yang diinginkan hasilnya yang nyata, dengan sedikit usaha hasil luar biasa. Mana mungkin bro hidup seperti itu? Karena hidup itu adalah sebuah perjuangan. Orang harus berjuang di dalam hidup ini. Hal yang sama juga dalam hidup beriman. Perlu perjuangan untuk sampai kepada keselamatan. Tuhan merencanakan karya keselamatan bagi semua orang tanpa kecuali. Ini juga menjadi jawaban Yesus atas pertanyaan orang banyak tentang sedikitkah orang yang selamat di dalam Lukas bab 13 ayat 23 tadi. Kita harus sadar bahwa keselamatan itu diberikan sebagai sebuah tawaran dan semua orang tanpa kecuali. Jadi keselamatan itu tidak secara instan atau secara khusus untuk orang-orang tertentu, kelompok tertentu, tapi semuanya itu bersifatnya tawaran. Maka semua orang dipanggil kepada keselamatan itu, tetapi ia harus berjuang melalui pintu yang sempit itu, dan justru karena pintu yang sempit itu banyak orang jauh dari keselamatan itu. Karena mereka tidak mau berjuang. Mereka maunya yang lebih mudah, jalan yang lebar, dan tidak mau melalui pintu yang sempit. Dan pintu yang sempit itu tidak lain adalah Yesus. Karena Yesus sendiri bersabda, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes bab 14 ayat 6. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Yesus mengingatkan para murid untuk tidak lalai memanfaatkan tawaran tersebut. Karena konsekuensi mengabaikan tawaran adalah menemukan diri di luar karunia keselamatan Allah. Berada jauh dari keselamatan abadi. Tuhan itu maha kuasa, tapi ia tetap menghargai kehendak bebas manusia. Karena itu Tuhan tidak pernah memaksa seseorang untuk menerima karunia keselamatannya. Karena itu akan menyalahi hakikat penciptaannya. Sebab ia telah memberi kehendak bebas kepada manusia yang telah diciptakan segambar dan serupa dengannya. Sebagaimana apa yang terjadi di Taman Firdaus. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Bagi orang yang ingin meraih keselamatan, terutama para pengikut Kristus, tawaran dari Allah itu harus lebih dilihat sebagai tanggung jawab dan kewajiban, bukan sesuatu yang memberatkan. Setiap manusia yang tercipta menurut gambar dan rupa Allah adalah milik Allah dan seharusnya kembali kepada Allah sang pemilik, yaitu dengan menerima tawaran keselamatan itu melalui pintu yang sempit itu atau melalui Yesus. Berarti melalui jalan penderitaan, melalui jalan salib atau sering disebut Via Dolorosa, karena Yesus memberikan keselamatan itu lewat jalan salib. Kemajuan dunia, godaan dunia, kenikmatan dunia yang fana ini, indahnya dunia ini, hendaknya tidak mengubah mental kita, tidak merubah arah hidup kita. Hidup mestinya dihayati melalui proses yang panjang dan seringkali penuh liku-liku dan banyak onak duri. Memang, sebab jalan kita adalah jalan salib, Via Dolorosa,
jalan derita. Sebenarnya melalui sakramen baptis, kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah berarti kita punya hak waris keselamatan kekal itu. Hak waris surgawi. Namun pertanyaannya, apakah setelah dibaptis, kita hidup sesuai dengan janji baptis? Apakah kita hidup sebagai anak-anak Allah atau sebagai anak-anak dunia? Apakah kita hidup dalam roh Allah atau roh dunia? Apakah kita hidup sebagai anak-anak terang atau anak-anak kegelapan? Waspadalah. Sebab ketika tuan rumah bangkit dan menutup pintu, jangan sampai kita berada di luar pintu. Sudah terlambat. Namun terkadang juga orang salah paham. Mereka berpikir jika sudah terlibat aktif dalam kegiatan menggereja, dalam kegiatan rohania, berarti masuk surga. Akibatnya banyak yang menyalahgunakan anugerah keselamatan itu dengan hidup semaunya sendiri. Dengan prinsip, toh nanti saya pasti selamat. Ingatlah bahwa aktif menggereja, aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan akan menjadi sia-sia bila kita tidak berusaha untuk menggapai tawaran keselamatan dengan jujur, setia, dan baik. Proses mengarungi hidup ini memerlukan kesabaran, ketelatenan, dan kesetiaan dalam iman. Apapun yang kita hadapi, hanya orang yang sabar, yang setia akan mampu melalui jalan kecil itu menuju keselamatan kekal. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sebagai murid Kristus, kita juga diutus untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan mengajarkan segala sesuatu yang telah diperintahkannya. Maka kita diutus untuk mewartakan keselamatan melalui pintu sempit itu, yaitu melalui Yesus. Dan itu berarti melalui jalan derita, jalan salib, atau via dolorosa. Hidup di dunia ini indah dan menyenangkan. Akan sia-sialah semuanya itu kalau berakhir di genggaman kegelapan. Kalau kita mau melewati jalan yang lebar, jalan yang ramai, jalan mudah, penuh kenikmatan, penuh sukacita, tetapi akhirnya menuju kepada kegelapan, menuju kepada penderitaan kekal. Kita harus terus menyadarkan dunia bahwa keselamatan kekal itu hanya ketika kita bersatu dengan Yesus, yaitu melalui pintu yang sempit itu. Di dalam kerajaannya lah kita menemukan kepenuhan hidup sejati kita. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kuatkan kami para domba dan murid-Mu untuk terus berjalan di jalan yang sempit. Walaupun penuh onak dan duri, namun keselamatan abadi telah menanti kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Nazaret, Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga damai Kristus selalu mencintai kita. Salam sehat selalu. Dia More Channel.